Technical View 15 Maret 2022 jam 12.27 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat langsung dari DXY yang ternyata sedang mengalami rejection teman-teman dari area resisten yang kita curigai sebagai potensial double top ya. Kalau misalkan lihat seperti ini, harusnya ini double top atau bahkan ini ada mini double topnya lagi gitu ya. Jadi double top yang besar, lalu kemudian ini adalah mini double top. Nah berarti kalau mini double topnya sendiri, neckline-nya itu akan berada di 92 atau 98.713. Sementara kalau yang besarnya itu akan berada di zona 97.925. Nah di sisi lain, kalau misalkan kita perhatikan dari pola pergerakan grafik daily, yang mana candlestick justru menunjukkan pola adanya reversal candle ya. Setelah dua candle berturut-turut lalu kemudian ditemani dengan inilah hanging man, maka otomatis akan mirip yang terjadi di sisi kirinya ya. Ini berarti confirm terjadinya double top, di mana posisi dari kenaikan ditemani dengan hanging man, kemudian dengan muncul bearish candle. Maka diharapkan hari ini pun akan muncul dengan bearish candle. Nah, tinggal bagaimana reaksi dari US Treasury yield atau bond yield, yang mana kita tetap mendapatkan pola bullish candle. Nampaknya ini masih tetap dalam euforia ataupun ekspektasi kenaikan suku bunga, atau dalam hal ini mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga. Walaupun kita belum tahu apakah ini akan menjadi kejutan atau akan sesuai rencana, apakah akan agresif 50 basis point atau justru hanya sekitar 25 basis point sesuai dengan rencana. Ingat bahwasanya kalau sesuai dengan ekspektasi, maka kemungkinan market sudah merespon atau mengantisipasi hal tersebut dan menerimanya, sehingga akan terjadi pembalikan di hari H-nya, yaitu berarti di saat pengumuman. Dengan demikian, sebetulnya kalau kita perhatikan lagi di grafik H4 dari Treasury yield pun, dia sudah melewati beberapa resisten. Ini resisten pertama yang dilewati 2 hari yang lalu ya, atau minggu yang lalu 8 Maret. Kemudian ini yang kedua juga ditembus di tanggal 10 Maret dan akhirnya yang ini terakhir ditembus ya per hari ini ya, atau per hari kemarin ya, 14 Maret. Nah, berarti semua resisten-resisten ini akan berubah menjadi areal support dan kemudian kita harus tunggu lebih dulu apakah nantinya akan terjadi kenaikan lebih lanjut seperti itu. Berarti kita asumsikan ini correction gitu. Sampai kapan kira-kira? Saya sih memprediksikannya kemungkinan ini akan euforianya sampai hari Kamis ya, atau hari Rabu dini hari. Hari Kamis dini hari atau Rabu malam. Berarti kita akan menjajaki kemungkinan posisinya adalah buy on rumor, sell on fact terkait dengan treasury yield, atau bahkan kita kecenderungannya sell on rumor, buy on fact untuk emasnya. Technical view gold 15 Maret 2022 jam 12:30 waktu Indonesia bagian Barat kembali meluncur dan nampaknya kita tidak mendapatkan sama sekali pullback ya. Running price sekarang berada 1933, low 1929 dan high 1954.50. Sementara kalau misalkan kita perhatikan dari suggestion kami di pagi hari, sebetulnya kami menyarankan untuk melakukan buy, di mana area tersebut ternyata langsung tembus ya, karena dia sudah sentuh bagian stop loss di 1939. Oke, tentunya ini terkait dengan posisi dari falling wedge yang ternyata gagal karena dia tembus support. Kita coba lihat di sini, posisinya pun sudah mulai mendekati 50% dari Fibonacci retracement daily 1925.20. Jadi ini yang kita juga sudah sempat bahas terkait dengan potensi dari Elliott wave untuk wave keempat ya. Ingat bahwa batasannya kalau kita mengacu kepada Elliott wave, misalkan ini wave 1, lalu ini 2, 3, dan ini 4, maka 4 ini tidak boleh tembus di bawah 50% sebetulnya. Tapi kalau secara Fibonacci-nya saja, maka reversal bearish yang terbesar itu akan berada di 61.8% kalau tembus 1890. Saya teringat dengan potensi kenaikan yang sempat mendorong sampai 2070 atau 2070, itu sebetulnya sebelumnya dia sempat tertahan di zona kisaran 1920-1925. Tentunya Anda ingat, 1 bulan terakhir kita selalu tertahan di area ini yang juga bertepatan dengan area high di bagian sisi ini ya, sebelum akhirnya dia tembus karena terdorong oleh perang ataupun serangan Rusia kepada Ukraina. Jadi kemungkinan ini adalah imbas dari ekspektasi damai, lalu kemudian bisa saja market sudah tidak euforia lagi terhadap kondisi perang ataupun geopolitik, tidak peduli lagi, dan mereka langsung terfokus dengan kondisi data ekonomi ataupun FOMC besok. Sehingga kemungkinan yang terjadi ini adalah penurunan dengan mengasumsikan bahwasanya kondisi kembali ke titik awal sebelum perang. Jadi kita akan melihat retest-nya akan berada di kisaran 1920-1925, atau di sini berarti kita mendapatkan 1916 ya.
Nah, otomatis teman-teman, ini kita masih tetap harus melihat apakah nantinya akan mendapatkan pola reversal candle apa tidak. Saya rasa kalau dengan seperti ini, tadinya kita berpikir bahwa kita akan mendapatkan pola at least akan terjadi long lower shadow. Berarti kita harus mengandalkan kemungkinan pergerakan di malam hari. Ya, ini berarti ceritanya 1925 ataupun bahkan 1916 itu akan kita andalkan maksimum di malam hari. Kalau ternyata data ekonominya kecenderungannya relatif kurang bagus, maka kita bisa berharap dia akan terjadi pullback dan ditutup small body candle sehingga terjadi hammer ataupun long lower shadow. Nah, sebetulnya kalau misalkan teman-teman perhatikan di website Finansialku, ya, ini adalah kerjasama antara Agrodana dengan Finansialku. Kita sudah sempat memberikan artikel di sini, dan saya ingin menyoroti di sini ada strategi yang juga menjadi strategi tambahan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini kita menyarankan switch to sell kalau next candle jam 10 pagi, ya, jadi artinya tadi saat kena stop loss. Kalau memang ternyata dia terus di bawah trendline, artinya di bawah trendline yang tadi, ya, di bawah zona yang kita curigai sebagai falling wedge, maka silakan switch sell, ya, karena kemungkinan posisinya dia langsung melanjutkan penurunan. Nah, tapi Anda juga bisa follow buy kalau resistensi 1966 ditembus. Nah, berarti kita punya 2 atau bahkan 3, ya. Nah, skenario utama sudah selesai karena kena stop loss. Skenario kedua berarti harusnya langsung sell, ya. Kalau dengan demikian di candle ini di grafik K1-nya teman-teman bisa lihat nih. Jadi tadinya kita berada di sini, lalu kemudian karena dia sudah tembus, maka kemungkinan kita harus melihatnya sebagai zona yang terbaru adalah zona sell. Nah, berarti teman-teman, karena dia sudah confirm terjadi penurunan, nah betul saja, ternyata candle berikutnya ini tetap berada di bawah. Ya, ini yang membuat dia kembali turun. Jadi kita dalam fase penurunan dan falling wedge gagal untuk sementara ini, dan kita belum mendapatkan pola terbaru. Kemudian kita akan fokus di zona terbarunya, teman-teman. Oke, saya pindahkan historical price-nya terfokus di bagian ini. Nah, ini yang tadi saya maksud 1920-an. Ya, kita lihat ya, ini adalah 1918, 1920, persis dengan zona di awal sebelum terjadinya invasi Rusia kepada Ukraina. Nah, kemudian apakah saya masih bisa sell apa tidak, atau bisa follow sell apa tidak? Peluangnya masih ada. Jadi kalau misalkan ini dengan catatan kita tarik saja ini trend line-nya, kemudian ya ini sebagai resisten, maka kemungkinan selama dia tetap berada di bawah 1950, maka kita tetap lakukan sell. Ya, tapi harapannya di malam hari kemungkinan strong demand kemungkinan akan muncul di kisaran 1920 atau bahkan 1925, yang mana sampai saat ini sudah relatif dekat, ya. Jadi hati-hati di zona 1920, 1925, kita harapkan pantulan, walaupun pantulan tersebut mungkin belum akan terlampau tinggi di atas 1950. Tapi kalau misalkan dia berhasil tembus 1950, maka dia akan berubah lagi untuk menjadi area buy. Dan itu berarti Anda bisa follow buy. Nah, terkait dengan hal ini kita gunakan saja Fibonacci expansion. Saya tarik, misalkan saya ambil dari zona ini, ya. Kemudian kalau kita akurkan, nah ini sebetulnya kita berada di kisaran ini. Ya, kisaran ini 1919. Fibonacci expansion 100%. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari crude oil yang ternyata sangat fantastis juga mulai penurunan, dan ini berarti 61,8% juga sudah tembus, persis dengan dugaan kita, ya. Dia berada di sini. Nah, tapi perhatikan zona yang saya tandai, ya. Saya tandai di zona ini. Nah, ini kisaran berapa sih? Kisaran 95 sampai 96, ya. Jadi kalau misalkan sampai saat ini kan dia masih tertahan di 96.72 dan rebound ke 98. Kalau misalkan ini juga ditembus, maka hati-hati dengan zona support keduanya. Ini berarti akan ada muncul di kisaran 86 atau 88. Dan berarti juga kalau kita gunakan dengan area historical price, nah berarti akan zonanya ada di sini. Yes, betul sekali. Berarti 86, 88 itu sebagai target berikutnya in case 96 tersebut ditembus. Nah, terkait dengan candlestick, karena dia bearish, ya berarti otomatis ini masih dalam pola penurunan. Nah, di grafik keempatnya, karena kita sudah dapatkan pola ini, ya oke, berarti saya tinggal tarik saja. Di sini ada Fibonacci retracement bisa kita gunakan. Ya, karena dia sudah berhenti, berarti next candle-nya kita harapkan untuk terjadinya pantulan. Oke, jadi kalaupun misalkan saya ingin lakukan buy, sebetulnya tadi 96 masih cukup oke, ya. Ini persis dengan apa yang kami tunjukkan di grafik, ya. Jadi 9596 yang diharapkan sebagai potential strong support sampai saat ini juga memang confirm.
ya, dan terpantul gitu ya. Dan ini juga sudah berhasil ya. Ini sudah strateginya sudah berhasil. Jadi skenario berikutnya kita nantikan nih, pantulan ini 96 mungkin akan ada level 100. Selama dia masih di bawah 100 dolar, maka kemungkinan dia akan kurang lebih mundar-mandir di area 100 sampai 96. Nah, yang kita jaga tadi kita andalkan adalah kalau sampai tembus 96, Anda boleh follow sell lagi sampai kurang lebih ini perkiraan kami ada di kisaran 89 ya, 89 atau 88. Oke, sementara untuk pound sterling ini juga cukup bagus. Kalau misalkan Anda perhatikan kemarin statement ataupun penjelasan kami di live streaming hari Senin, kita mengharapkan adanya inverted hammer ya, atau ya pembalikan reversal candle supaya apa? Supaya bisa kita dapatkan untuk pola pembalikan terkait dengan wave keempat untuk pola penurunan ya. Lihat wave-nya ini 1, 2, 3. So far so good, dia sedang mengalami rebound. Jadi kita harapkan terjadi kenaikan itu kurang lebih sampai 382% atau 50%. Karena wave keempatnya tidak boleh melanggar 50%-nya atau tidak boleh lebih dari 61.8. Dan ini kemungkinan akan berjalan sampai at least menjelang pengumuman BOE ya. Jadi buy on rumor, sell on fact sudah mulai berjalan, dan Anda bisa lihat candlestick yang kemarin ya, kita harapkan juga muncul inverted hammer-nya. Jadi kita juga ini sudah sah menggunakan Fibonacci retracement ini ya, dari puncak 13641 sampai 13009. Nah, berarti kita tinggal tunggu wave keempatnya. Nah, Anda boleh sell setelah nantinya kalau memang ternyata terjadi kekecewaan terkait dengan pengumuman BOE. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.